Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Boleh aku menemani duduk? Silakan, silakan. Sudah ketemu? Putri Haji Basa Pamungkas? Iya. Belum, Kiai. Repot mencari orang yang belum aku kenal. Aku jadi kebingungan. Nama dan bentuknya saja aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa melukiskan orangnya? Iya. Silakan. Beberapa hari yang lalu, kami menemukan Nyi Parwati. Wanita yang pernah kita cari kemana-mana itu. Kenapa waktu itu aku tidak terfikir untuk menanyakan Putri Haji Basa Pamungkas? Siapa tahu dia kenal. Betul, Kiai. Tetapi saya kira yang tahu Putri Haji Basa Pamungkas adalah Dewi Racun. Oh ya? Iya. Tapi kenapa Ananda tidak tanya? Segan. Dia tidak senang jika aku tanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Bayu Seta. Di awal episode ini, kita menuju pada Padepokan Cengkini Kalisoka, di mana pada saat itu Jatmiko sedang berbicara empat mata dengan Kiai Ageng Sebayu. Ia pun menjelaskan kalau Dewi Racun kemungkinan besar tahu tentang Putri Haji Basa Pamungkas. Namun sulit baginya untuk mendapatkan kabar berita anak si Jigas itu jika harus berhubungan dengan Dewi Racun. Kali ini Jatmiko sedang apes karena pembicaraannya itu didengar oleh Dewi Racun yang tiba-tiba keluar dari pintu utama Padepokan. Wanita itu pun langsung marah besar ketika mendengar kata-kata Jatmiko yang mengatakan bahwa dirinya lebih memilih Bayu Seta daripada Jatmiko sendiri. Guru Mahesa itu pun kemudian langsung menghampiri Jatmiko. Kiai Basari yang mencegahnya pun tidak mampu membuat langkah wanita itu menjadi surut. Nyai, Jatmiko! Ya! Astagfirullahaladzim. Hentikan Nyai! Nyai sudah salah paham! Biarkan. Kenapa Kiai? Biarkan sampai mereka luka parah. Kalau bisa, sampai ada salah satu yang hampir mati. Pertarungan antara Jatmiko dan Dewi Racun kini semakin sengit. Sedangkan Kiai Jamas pun kemudian menyuruh semuanya untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Temenggung Danupaya yang melihat keanehan itu pun tampak memprotes Kiai Jamas. Namun sang Kiai tetap menyuruhnya dan semua orang yang ada di situ, termasuk para murid-murid Padepokan, untuk masuk ke dalam dan membiarkan pertarungan antara Jatmiko dan Dewi Racun berlangsung. Seperti itulah Kiai Jamas, sebab ia memiliki naluri dan kepekaan yang tinggi, sehingga ia tahu apa yang akan terjadi jika mereka ikut campur dalam urusan dua pendekar murid Ki Ageng Cempalo itu. Lagi pula, mereka tidak akan bisa menghentikan Dewi Racun yang sudah dalam keadaan marah besar seperti itu. Wanita itu pun mengatakan bahwa Jatmiko cemburu padanya sehingga dengan tega memfitnah Bayu Seta. Hentikan, Nyai. Jelaskan dulu apa kesalahanku. Hanya orang yang berhati busuk apabila cemburu lantas memfitnah. Tunggu, Nyai. Memfitnah siapa? Memfitnah Nyai? Kakang Bayu Seta. Hah? Apa? Kau sebarkan pada orang-orang bahwa Kakang Bayu Seta mempunyai seorang istri dan anak. Aku mendapat warta itu dari penduduk, Nyai. Apa aku salah kalau aku ikut menyelidiki kebenaran warta itu? Warta apa? Paling-paling itu cuma karanganmu sendiri, supaya aku berpaling kepadamu. Iya kan? Hah? Iya! Sabar, Nyai. Mudah-mudahan tidak ada gangguan dan berjalan lancar. Lancar bagaimana, Kiai? Dewi Racun atau Jatmiko yang luka parah. Atau
kedua-duanya hampir mati. Loh, kok begitu, Kiai? Aneh ya. Begitulah, ada orang yang membenci Tuhan. Di segenap alam, tidak ada orang yang paling dibenci Tuhan selain Fir'aun, karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan Fir'aun? Ya, Tuhan membuat kehidupan Fir'aun jadi raja di raja, penuh kekuasaan, kuat, dan hidup mewah. Kiai Jamas pun memberikan penjelasannya dengan gambaran-gambaran yang mudah dipahami agar orang-orang itu bisa mengerti bahwa ada hal-hal yang memang tidak perlu mereka campuri. Sebab kalau mereka sampai ikut campur, maka hal itu tidak akan menyelesaikan masalah tersebut dan justru mereka sendiri yang akan mendapat kerugiannya. Kiai Ageng Sebayu pun kemudian mempertanyakan tentang mereka yang membiarkan pertarungan Jatmiko dan Dewi Racun. Lalu Kiai Jamas menjelaskan dengan bahasa kiasan yang cukup sulit untuk dimengerti. Akan tetapi Kiai Ageng Sebayu tampak baru sadar setelah memahami kata-kata Kiai Jamas, sehingga ia pun mendadak menjadi menangis sambil bersujud serta melafadzkan istighfar berkali-kali. Semuanya pun hanya saling pandang melihat yang terjadi kepada Kiai Ageng Sebayu. Tampaknya mereka masih tidak mengerti dengan kata-kata Kiai Jamas yang bisa membuat Kiai Ageng Sebayu menjadi seperti itu. Kini kita kembali lagi pada pertarungan Jatmiko dan Dewi Racun, di mana pada saat itu tampaknya wanita itu sangat bernafsu untuk membunuh Jatmiko. Tunggu, Nyai. Dia sepertinya ingin membunuhku. Bedebah, siapa tadi yang menyelamatkan Jatmiko? Aku seperti pernah mengenalnya. Mana Jatmiko, Nyai? Dibawa kabur seorang laki-laki. Nyai tahu siapa lelaki itu? Ketentuan Allah, Kiai. Iya, Ya, Jatmiko ternyata diselamatkan oleh Kalak Gondang yang entah dari mana datangnya tiba-tiba sudah berada di atas awan. Namun sepertinya ada mak lampir yang mengikuti mereka. Nenek setan itu bersama dengan Grandong pun langsung mencegat Kalak Gondang. Raja Jin Merah itu cukup terkejut melihat kehadiran mak lampir yang disebutnya si Codot dan Grandong yang disebutnya si Gede Bau. Keduanya pun meminta Jatmiko untuk diberikan kepada mereka. Mengetahui hal tersebut, Kalak Gondang pun tampak tenang, sebab ia tahu ia akan dengan mudah menghadapi si lampir dan Grandong yang ilmunya tidak lebih hebat darinya itu. Dan seperti biasa, si lampir pasti mengandalkan Grandong untuk menghadapi lawan-lawannya, termasuk menghadapi Kalak Gondang kali ini. Dasar siluman iblis! Kita ditipunya mentah-mentah! Sudah aku bilang, aku malas berurusan dengan Kalak Gondang, banyak tipuannya. Tunggu, Nek. Kalak Gondang pun akhirnya berhasil lolos setelah mengelabui dan mengerjai mak lampir serta Grandong. Dan kini membawa Jatmiko ke darat sekaligus menemui Teruna dan Welu yang di saat itu sedang menunggunya. Kalak Gondang pun menjelaskan kepada kedua anak itu bahwa Jatmiko habis dihajar oleh Dewi Racun sehingga terluka cukup parah, dan jika tidak diselamatkannya, lelaki itu bisa tewas begitu saja. Kedua anak itu pun merasa aneh jika sesama golongan putih bisa saling melukai, bahkan ingin membunuh satu sama lain. Welu pun tahu
kalau Jatmiko terkena pukulan beracun yang cukup hebat sehingga membuatnya hampir mati seperti itu. Ia pun kemudian cepat-cepat menyuruh Kalagondang untuk membantu Jatmiko agar segera pulih kembali. Jangan dipaksakan, Jatmiko. Penyakit yang sudah sembuh, nanti kambuh lagi. Iya, ini juga hanya latihan pernapasan saja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan anak itu? Anak Aji Basa Pamungkas. Iya. Belum. Setiap orang yang aku tanya, selalu menggelengkan kepala. Untuk apa sih mencari dia? Aku akan mengajak dia bekerja sama. Loh, mana mungkin anak musuh diajak kerjasama? Jangan-jangan kamu sendiri yang termakan oleh umpan Aji Basa Pamungkas. Sehingga melalui anak itu, kamu akan dibuat tidak berdaya dan binasa. Iya. Aji Basa Pamungkas terkenal cerdik, licik, dan banyak akalnya untuk menaklukkan lawan-lawannya. Kikala akan lihat nanti siapa yang sanggup mengalahkan Aji Basa Pamungkas melalui anaknya itu. Aku atau dia yang menang. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan Grandong yang telah mengetahui kalau Dian Selasih adalah anak kandung Aji Basa Pamungkas. Setelah si Lampir menyamar sebagai Kim Mojo untuk mengorek keterangan dari gadis itu, mendadak saja Kim Mojo samaran Aji Basa Pamungkas pun datang. Ia pun mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan ayah Dian Selasih di jalan, dan tidak lama lagi Bayu Seta atau ayah gadis itu akan segera datang ke tempat tersebut. Kim Mojo itu pun kemudian berpamitan untuk menuju ke sungai guna memandikan kudanya. Setelah ditinggal orang tua itu, Dian Selasih pun tampak deg-degan menunggu kedatangan Bayu Seta ayahnya, sebab baru pertama kali itu ia bertemu sejak ia ditinggalkan ketika masih kecil. Tak lama kemudian, mendadak di depan rumahnya sudah muncul Aji Basa Pamungkas yang berpura-pura tidak tahu menahu tentang gadis tersebut. Apakah Andika yang bernama Bayu Seta? Benar, aku Bayu Seta. Apakah kamu Dian Selasih? Putri dari istriku tercinta, Indri Lestari. Benar, Ayah. Anakku. Aku lihat Dian Selasih begitu akrab dengan pemuda yang memiliki kitab Somala itu, Grandong. Arya Soma namanya, Nek. Oh iya, hampir saja lupa. Ayah mau kemana? Mencari sesuatu yang selama ini belum ayah dapatkan. Barang itu pula yang menyebabkan ayah pergi meninggalkan ibumu dan Asih yang waktu itu masih bayi. Mencari apa? Kitab. Aji Basa Pamungkas pun mulai memancing putrinya itu untuk mengetahui tentang kitab Somala yang akan direbutnya dari Arya Soma melewati anak gadisnya tersebut. Ia pun menceritakan bahwa kitab Somala adalah kitab yang berisi ilmu-ilmu tingkat tinggi yang dimiliki oleh gurunya. Lalu menjelang gurunya wafat, kitab itu pun diwariskan kepadanya. Namun sayang, kitab itu hilang sampai sekarang dan ia masih mencarinya. Si Cikas itu pun mengungkapkan kata-kata pamungkasnya, yaitu bahwa ia tidak akan pulang menemui Ibu Dian Selasih sebelum ia mendapatkan kitab itu kembali. Dengan demikian, jelas Dian Selasih akan terpanggil untuk berjuang membantu ayahnya guna mendapatkan kitab Somala tersebut. Setelah itu, Aji Basa Pamungkas itu pun segera berlalu dari rumah Kim Mojo. Ayah? Ayah pasti kesini lagi, kan? Pasti, Nak. Pasti. Ayah betul-betul membutuhkan bantuanmu untuk mendapatkan kitab ayah yang hilang itu. Asih mau berjanji pada ayah? Iya, aku berjanji akan membantu ayah. Syukur, ayah bangga punya anak seperti kamu. Ayah pergi dulu untuk memenuhi janji ya.
harus membantu ayah. Aku harus mendapatkan kitab itu. Apa ya tadi nama kitab itu? Kenapa aku jadi lupa namanya? Kitab Somala. Bapak mendengarkan pembicaraan aku dengan ayahku tadi ya? Tidak. Untuk apa mencuri pembicaraan orang lain? Itu tidak sopan. Ya, jelas saja Aji Basa Pamungkas segera pergi dari tempat itu karena ia akan segera kembali berubah menjadi Ki Mojo yang tiba-tiba saja sudah kembali dari Sungai Kayalan. Orang tua itu pun kemudian mengatakan bahwa ayah Dian Selasih telah meminta tolong kepadanya untuk mendapatkan kitabnya kembali. Gadis itu pun juga mengatakan bahwa ayahnya juga memintanya untuk membantu mencarikan kitab tersebut. Orang tua itu pun kemudian mencoba mengobarkan semangat Dian Selasih untuk membantu ayahnya agar ia menjadi anak yang berbakti. Setelah itu, ia pun pergi lagi untuk menemui Mak Lampir dan memerintahkan nenek setan itu mencari Jatmiko dan pemuda yang memiliki kitab Somala untuk diajak bergabung dengan mereka. Si Lampir pun kemudian mengatakan bahwa hanya wanita yang bisa menaklukkan pemuda sakti tersebut, dan wanita itu bernama Dian Selasih. Gadis itu bernama Dian Selasih. Aku tidak tahu anak siapa dia. Tapi jika Andika bisa memberikan Dian Selasih padaku, aku jamin aku akan bisa mendapatkan kitab Somala yang Andika idam-idamkan itu. Dari mana kau tahu tentang Dian Selasih? Aku pernah melihat sendiri Arya Soma bersama seorang gadis. Setelah aku selidiki, gadis itu bernama Dian Selasih. Karena itulah, jika Andika menugaskan aku mengajak Arya Soma untuk bergabung dan mau menyerahkan kitab Somala dengan sukarela kepada Andika, Andika harus bisa memberikan Dian Selasih kepadaku. Mak Lampir pun berpura-pura tidak mengenal siapa itu Dian Selasih dan siapa orang tuanya untuk mengelabui si Cikas agar ia tidak curiga kepada dirinya. Setelah berpikir sejenak, Aji Basa Pamungkas pun memenuhi keinginan si Lampir untuk meminjamkan Dian Selasih kepada sekutunya itu. Akan tetapi, si Cikas itu pun mengancam Mak Lampir untuk tidak berbuat macam-macam dengan gadis kecilnya. Setelah itu, si Cikas pun segera pergi menghilang, yang kemungkinan ia langsung menuju rumah Ki Mojo untuk menemui Dian Selasih. Kita tinggalkan sejenak masalah si Cikas dan si Lampir. Kini kita menuju pada Nyai Parwati yang di saat itu sedang berada di sebuah hutan yang sepi. Ia pun memegang sebuah gelang perak yang sama persis dengan gelang perak Aji Basa Pamungkas. Gelang itu pun ditempelkannya ke batang sebuah pohon yang cukup besar. Lalu ia bergerak mundur melakukan gerakan-gerakan ilmu silatnya. Tampaknya Nyai Parwati sedang mempelajari cara menghancurkan gelang perak Aji Basa Pamungkas tersebut. Daya kuat yang maha agung, daya asih, asuh yang maha lindungi, daya gelang perak hancur Margolayu, terkena Aji Asma, zat sang sumber daya. Kebajikan adalah Sinatria yang memiliki kekuatan Sang Maha Tunggal.
yang bisa menang tanpa mengalahkan. Ya, mendadak saja ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan merebut kitab Somala yang ada di tangan Nyai Parwati dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wanita itu pun jelas tidak membiarkan kitabnya hilang begitu saja. Ia pun kemudian mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya guna mengejar pencuri tersebut. Memang patut diakui bahwa kecepatan gerak dan ilmu meringankan tubuh pencuri itu memang sangat tinggi. Nyai Parwati pun sampai kehilangan jejaknya. Namun ia pun bergerak cepat, melompat tinggi ke atas pohon dan melihat sekelilingnya. Hingga akhirnya ia melihat daun-daun yang bergoyang, pertanda ada orang yang melewatinya. Tanpa ragu, wanita itu pun segera bergerak cepat mengejar orang tak dikenal tersebut. Kini pencuri itu pun merasa bahwa dirinya sudah jauh dan tidak akan bisa terkejar oleh Nyai Parwati. Ia pun sangat bangga dan tertawa senang atas keberhasilannya merebut kitab Somala yang merupakan idaman semua pendekar. Mau apa kau, Nyai? Mau mengambil kembali kitabku. Tidak bisa, Nyai. Kitab ini sudah menjadi milikku. Sejak kapan? Sejak kitab ini pindah ke tanganku, Nyai. Berjanjilah Andika, tidak akan mengambil kitab itu lagi kalau sudah berpindah ke tanganku. Nyai tidak akan bisa mengambil kitab ini dariku. Siapa bilang? Aku pendekar macan kumbang yang bilang, Nyai. Aku bisa merebut dari tangan Andika dengan cara mudah. Jadi, ya. Ternyata orang itu adalah pendekar macan kumbang. Wajar saja jika kecepatan geraknya sangat luar biasa. Namun tampaknya ia lupa bahwa orang yang menjadi lawannya itu adalah pendekar yang menguasai ilmu-ilmu kitab Somala. Sehingga kini ia pun menjadi keteteran sendiri menghadapinya. Ia pun hanya bertahan sampai beberapa jurus saja. Ilmu macan kumbangnya memang sangat hebat. Akan tetapi semua itu pupus setelah Nyai Parwati mulai membalas serangan-serangannya. Ternyata kecepatan pemilik kitab Somala itu lebih tinggi daripada dirinya. Akhirnya, kini kitab Somala itu pun kembali berpindah tangan kepada pemiliknya. Pendekar macan kumbang pun sama sekali tidak menyadari bahwa wanita lawannya itu sudah berhasil mengambil kitab tersebut dari balik bajunya. Kini di tempat itu terlihat Arya Soma yang sedang mengintip ibunya dari balik semak belukar. Mendadak saja muncullah 3 orang pendekar dari arah belakang Nyai Parwati. Tampaknya tujuan mereka pun sama, yaitu ingin memiliki kitab Somala yang kini sedang berada di tangan Ibu Arya Soma tersebut. Mereka pun langsung membuat sebuah formasi penyerangan dengan senjata andalan masing-masing. Tampaknya mereka adalah satu gerombolan yang memiliki ilmu yang sama, serta gerakan-gerakan jurus yang terpadu. Melihat semua itu, Nyai Parwati pun hanya diam sambil membaca gerakan lawan-lawannya.
Tobat! Tolong kami minta hidup, Nyai. Ampun. Kami tidak berani lagi kepada Nyai. Tolong obati kami. Kenapa kalian meminta obat kepadaku? Kalian kan orang-orang sakti. Kami tahu pukulan yang Nyai jatuhkan kepada kami. Pukulan yang mengandung Aji Pranasewu. Tidak disangka Nyai menguasainya dengan sempurna. Kalian kenal ajian itu? Berkali-kali kami mempelajarinya, tapi selalu gagal. Orang-orang itu ternyata mengetahui ajian yang digunakan untuk melumpuhkan mereka, yaitu ajian Pranasewu yang sangat luar biasa. Kini mereka pun meminta pertolongan kepada Nyai Parwati, sebab mereka tahu kalau hanya wanita itulah yang dapat menyembuhkan luka-luka yang mereka alami. Mendengar permohonan lawan-lawannya itu, Nyai Parwati pun kemudian mengabulkan permintaan mereka dengan syarat bahwa orang-orang itu tidak boleh kembali malang melintang membuat keonaran di mana-mana. Mereka bertiga harus bertaubat dan beralih menjadi pendekar golongan putih yang akan selalu membela kebenaran dan kejujuran. Orang-orang itu pun langsung menyanggupi permintaan Nyai Parwati, sehingga kemudian wanita itu pun mulai mengobati mereka satu persatu. Ajian Pranasewu. Ibu sudah menguasai ajian itu. Aku pun harus bisa. Harus. Iya. Aku harus bisa seperti ibu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.